Good evening, Namo Buddhaya, everyone. Bante. I hope everyone is excited for today's lesson. Ya, Bante harap kita semua sudah semangat ya menyambut pelajaran hari ini. But before we start our lesson today, let's take a short moment to meditate first, to prepare our mind to be clear and bright, so we can be able to learn easily. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bermeditasi dulu sebentar untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya bisa menyerap pelajarannya dengan baik. So let's close our eyes softly and gently. Mari tutup mata perlahan-lahan dan dengan lembut. And adjust our body to be relaxed. Dan kita atur posisi tubuh kita agar terasa santai. Making sure we feel relaxed from the moment we close our eyes and from the moment we adjust our body. Pastikan kita sudah merasa santai sejak kita mengatur posisi tubuh kita dan menutup mata. Before we learn or do anything, it's always good to meditate first. Sebelum kita belajar atau melakukan apapun, baik jika kita mulai dengan bermeditasi terlebih dahulu. To help our mind to be more clear and bright. Untuk membantu pikiran kita menjadi jernih dan terang. So we can absorb new knowledge easily and understand it. Sehingga kita bisa menyerap pengetahuan baru dengan mudah dan memahaminya. So we can have focus. Kita juga bisa fokus. And be able to pay attention. Be able to maintain our mindfulness throughout the lesson. Kita bisa memusatkan perhatian kita dan juga tetap sadar selama belajar. But for now, all we need to do is relax our body and our mind. Tapi sekarang yang perlu kita lakukan hanya menyantaikan tubuh dan pikiran kita. We can visualize an object that we like, or we can use a mantra in our mind, softly and gently. Kita bisa membayangkan objek di dalam pikiran kita atau menggunakan mantra yang diucapkan perlahan-lahan. For example, you can imagine a sun and repeat the mantra in your mind, clear and bright, clear and bright. Misalnya kita dapat membayangkan matahari di dalam pikiran kita dan kita mengucapkan dalam hati jernih dan terang, jernih dan terang. As we do this, our mind will become more calm, more relaxed. Dengan cara ini, pikiran kita akan menjadi lebih tenang dan lebih santai. So just relax and enjoy the relaxation for a moment before we start the lesson today. Marilah kita menikmati rasa santai ini sejenak sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini. Now that we're more calm and relaxed, let us open our eyes softly and gently when you're ready. Sekarang setelah kita merasa tenang dan santai, perlahan-lahan marilah kita membuka mata. Okay, welcome back. I hope everyone's Selamat ready to datang learn lagi. today. Now that your Semoga mind's semuanya more, sudah siap belajar ya. now that your mind's more prepared, remember before you learn or you take a quiz or do anything in school, it's a good idea to meditate first. Semoga semuanya sudah siap
Dan juga Bante mengingatkan kalau misalnya nanti di sekolah mau ujian, baik untuk kita meditasi terlebih dahulu. It's going to make us pass the test easily and to learn easily as well. Dan juga akan membantu kita bisa memahami pelajaran lebih mudah dan juga mengerjakan ujian lebih mudah. So today's lesson is about the first wisdom. And the reason why it's the first wisdom is because it's the most important. Pelajaran hari ini adalah tentang berkah utama yang pertama. Dan berkah utama yang pertama ini sangatlah penting. The first lesson today is don't associate with fools. Pelajaran hari ini adalah tentang tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. And this is something that we need to follow very closely in our life. Dan hal ini harus sangat kita terapkan dalam hidup kita. Because it's the first step to success in our life. Karena ini adalah langkah pertama untuk sukses dalam kehidupan. If we're gonna have a successful and happy life, if we associate with fools, it's gonna be very difficult. And our pathway to success is gonna be very difficult. Kalau kita mau sukses dalam hidup, tapi kita punya teman adalah orang-orang yang tidak bijaksana, maka hidup kita akan sulit dan juga susah untuk mencapai kesuksesan. So this is why the Lord Buddha gave this wisdom first, that no matter what age you are, what your background is, how smart you are, you have to avoid fools. Itulah mengapa Sang Buddha menaruh berkah utama ini di urutan yang pertama. Karena tidak peduli umur kita berapa, latar belakang pendidikan kita apa, atau status kita apa, kita harus menghindari orang yang tidak bijaksana. Because everyone goes through life, you need someone to guide you, right? Like right now, you have your parents, you have your family, you have your teachers. No one goes through life without support, without guidance. Karena dalam hidup kita butuh bimbingan. Seperti sekarang mungkin ada orang tua, ada guru. Jadi kita butuh untuk ada yang membimbing kita dalam hidup. So it's very important, like in the picture, who is the hand guiding us? Jadi seperti di gambar ini sangat penting untuk kita tahu siapa tangan yang menuntun kita. If that person is good and wise, they're going to take us in a good direction. But if someone is a fool and not wise or evil, they're going to lead us in a different direction. Kalau orangnya baik dan bijaksana, maka dia akan menuntun kita ke arah yang benar. Tapi kalau orangnya jahat dan juga dia tidak bijaksana, maka dia akan menuntun kita ke arah yang salah. For example, like in this video. Contohnya seperti di video ini. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You ain't got a driver's license! Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from! Is that what you think? So you can see if you have a bad influence, whether it's a family member or someone else in your life, ปรับ it's ท่า very easy นั่ง to ให้ดีนะลูก influence and follow them. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya siapapun yang kita lihat itu bisa mempengaruhi kita. Entah dia adalah anggota keluarga kita atau misalnya bukan anggota keluarga kita, tapi mereka bisa mempengaruhi kita.
So the question is, what is a fool? Who are we avoiding? Nah, jadi pertanyaannya, siapa sih orang yang tidak bijaksana ini? Siapa yang perlu kita hindari? So a fool is someone who has distorted discretion or judgment, meaning that when they go through life, they have no guide. They have no moral compass of what is right, what is wrong, what is good, what is bad. Nah, orang yang tidak bijaksana ini adalah orang-orang yang memiliki pertimbangan dan pandangan yang salah. Artinya, dia itu tidak punya petunjuk moral yang baik, tidak tahu membedakan baik, buruk, benar, dan salah. It's like we have a broken compass. If we have a broken compass, we can't go with the right direction and we may get lost. That's what a fool is. They have a broken compass. Seperti kita pegang kompas yang rusak. Jadi kalau kita punya kompas tapi dia rusak, dia akan menuntun kita ke arah yang salah. Nah, itulah orang yang tidak bijaksana. So not only are they lost, if we follow them, what's going to happen? We're also going to get lost. Nah, bukan hanya mereka bisa nyasar, tapi kalau kita ikut-ikutan mereka, apa yang terjadi? Ya kita nyasar juga. Imagine you following them and they take you down the wrong path and maybe you get into danger like a waterfall and you fall off the waterfall, or you go into a cave and get lost. It's the same thing. Nah, bayangkan kalau misalnya kita mengikuti mereka, terus mereka masuk ke dalam gua atau mereka jatuh dari tebing, kita ikut-ikutan juga. So discretion is what we use to judge people or judge each situation or experience in our life, judging whether it's good for us or bad for us. This is what's missing from person who is a fool. They have bad judgment. Nah, pertimbangan atau pengambilan keputusan ini adalah cara seseorang mengambil keputusan. Orang-orang yang tidak bijaksana itu tidak memiliki cara pengambilan keputusan yang baik. So how can we recognize a fool? How do we know what a fool looks like? Do they look beautiful? Do they look handsome? How do we know? Can we see from the outside? Nah, terus bagaimana cara kita mengenali orang yang tidak bijaksana ini? Apakah mereka itu cantik, ganteng? Bagaimana bisa kita lihat dari luar? We can't look at the outside by their appearance, but we have to look at how they speak, how they act, and how they think. But the way we look at how they think is by how they act and speak. Kita tidak bisa mengenali orang yang tidak bijaksana ini dari penampilannya, tapi kita bisa mengenali mereka dari bagaimana cara mereka bertindak, bicara, dan berpikir. Nah, mengenali cara berpikirnya ini dilihat dari perbuatan dan juga ucapannya. So a fool can be anyone. It can be a doctor, it can be a lawyer, it can be someone who is famous. It can be anyone. So we have to look at their character, how they speak, think, and act. Orang yang tidak bijaksana ini bisa jadi dokter, bisa jadi profesor, tapi tidak menjamin bahwa mereka adalah orang bijaksana. Kita harus lihat apakah bagaimana cara mereka berpikir, berbicara, dan bertindak. The most important thing is they have the wrong view. Yang paling penting adalah mereka ini adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang salah. And that wrong view is this. They believe that actions have no consequences. The law of karma doesn't exist. If you do something bad to someone, it doesn't matter. Nothing's going to happen to me. Nah, pandangan yang salahnya adalah ini. Mereka tidak percaya sebab dan akibat, tidak percaya adanya hukum karma. Jadi mereka tidak peduli kalau melakukan perbuatan buruk, karena mereka pikir tidak akan ada yang terjadi pada mereka. So they also believe there's no afterlife. So it means they don't have to take responsibility. They can do whatever they want. Yang kedua adalah mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Jadi mereka tidak merasa perlu bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka di kehidupan yang sekarang. Mereka bisa melakukan apa saja.
They also believe that generosity has no benefit. So they're very selfish and greedy. They don't like to give anything, give help, give money, give advice. They don't do any of that. Yang ketiga, mereka berpikir bahwa menjadi orang yang dermawan itu tidak ada manfaatnya. Jadi mereka ini egois dan juga pelit. Mereka tidak mau membantu orang lain, tidak mau memberi apapun pada orang lain. And they don't have any gratitude. They don't pay respect to their parents. They don't pay respect to their teachers, or they don't feel grateful to anyone that helped them before. Mereka juga tidak memiliki rasa syukur. Mereka tidak merasa berhutang budi pada orang tua atau guru. Mereka tidak mengucapkan rasa terima kasih kepada mereka. And that connects to the next one. They have no respect for anyone because they have no gratitude for anyone. Dan ini berhubungan dengan pandangan salah berikutnya, yaitu mereka tidak memiliki rasa hormat pada orang lain karena mereka tidak merasa perlu untuk menghormatinya. And when you have no gratitude, you have no respect, you have no hospitality for anyone, meaning you don't want to care for anyone, you don't want to look after anyone. You only care about yourself. Kalau sudah tidak punya rasa syukur, juga tidak punya rasa hormat, maka dia tidak merasa perlu untuk sopan pada orang lain. Dia tidak perlu merasa peduli pada orang lain. Does this sound like someone you want to be with? Kalian mau nggak berteman sama orang-orang seperti ini? I hope no one says yes. Semoga nggak ada yang jawab iya ya. The last one is they don't believe that the Lord Buddha or monks have ever attained enlightenment, meaning that they don't believe there's a way to purify your mind through meditation. Yang terakhir adalah mereka tidak percaya bahwa Sang Buddha atau para bhikkhu itu bisa mencari cara untuk mencapai pencerahan. And this is dangerous because then they never meditate and they never clean their mind. And their mind is always influenced by greed, anger, and delusion. Dan ini sangat berbahaya karena artinya mereka tidak melatih diri bermeditasi dan juga pikiran mereka selalu kotor dengan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. And meditation is the only way to get rid of those things. Padahal meditasi adalah satu-satunya cara untuk bisa membersihkan kekotoran batin. So if you don't believe in meditation, that's very dangerous. Jadi kalau ada yang tidak percaya dengan meditasi, ini adalah sangat bahaya. So many people believe that, Bante, there's no way someone's going to influence me. I'm very strong. I have good character. Mungkin ada yang bilang, Bante, saya ini orangnya kuat banget. Nggak mungkin ada orang yang bisa mempengaruhi saya. Saya ini punya karakter yang bagus sekali. In this picture, it's a lady, but it can also be a man. One person can influence a lot of people. Satu orang, seperti di gambar ini, itu bisa mempengaruhi banyak orang. And most people, we don't realize how easily we are influenced, actually. We think too highly of ourselves that no one's going to influence me. I can handle myself. Dan banyak orang tidak sadar bahwa mereka itu mudah sekali dipengaruhi. Kita tuh suka ngerasa percaya diri sendiri bahwa kita tuh kuat banget. But actually, there's this invisible influence that we have and that you'll notice together as we watch this video. Tapi sebetulnya ada pengaruh-pengaruh yang tidak terlihat dan bisa kita saksikan di video ini. So we like to believe that no one can influence us and we're always going to we know what's good for us and what's bad for us, right? We know that this pathway is mean and this pathway is nice. Jadi kita selalu pikir bahwa kita ini adalah orang yang kuat dan kita selalu tahu jalan yang kita ambil. Kita tahu, oh jalan yang ini benar, jalan yang ini salah. We think we can make our own decisions easily. Like the waiter asks you, do you want dessert? Yes. It's easy decision.
kita pikir kita bisa mengambil keputusan dengan mudah. Seperti misalnya kalau ada yang tanya, kalian mau makan dessert nggak? Iya, jawabannya gampang. So we always believe we have the power of choice and no one influences us. But imagine the same situation. You want to have the same waiter ask you, do you want dessert? But this time you're not sitting by yourself. Jadi kita pikir kita selalu punya kekuatan untuk mengambil keputusan. Tapi bayangkan kalau situasinya berbeda. Kalau misalnya pelayan bertanya pada kita, apakah kita mau makan dessert, tapi saat itu kita duduk bersama orang lain. If you're by yourself, it's easy to make your decision. But when you're with a group, when you're with a bunch of people, our decision can change. Like in this example, the waiter asked the same question, do you want dessert? But everyone on the table, all 4 people you're sitting with, say no thank you. Ketika kita sendiri, lebih mudah untuk kita mengambil keputusan. Tapi ketika kita bersama orang-orang, keputusan yang kita ambil bisa berubah. Seperti di gambar ini. Ketika pelayannya bertanya pertanyaan yang sama, mau dessert atau enggak, 4 orang yang duduk bersama kita sama-sama bilang tidak mau. What do you think you would say at that point? Kalau kalian duduk di meja itu, apa jawaban kalian? We would say, no thank you as well. I don't want dessert. Kita mungkin juga akan bilang, tidak usah, terima kasih, saya nggak mau makan dessert. It's because we are influenced by other people, whether we realize it or not. Hal ini terjadi karena kita dipengaruhi oleh orang lain, disadari atau tidak kita sadari. The same situation is true. For example, the teacher asks, what is the correct answer here? And we all know the correct answer is B, right? It's the same line, same length. Sama seperti kondisi seperti ini. Kalau ada guru yang tanya, dari A, B, C, mana yang sama dengan garis yang sebelah kiri? Kita tahu bahwa yang benar jawabannya adalah B. But for some reason, in this experiment, they paid the people in the class to all answer C. Tapi dalam eksperimen ini, semua orang dibayar untuk menjawab C. But even though we know that the answer is B, but everyone in the room says C, what happens? Bahkan ketika kita tahu bahwa jawabannya sebenarnya B, tapi kalau satu kelas semua bilang C, apa yang terjadi? Everyone says it's C, 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 C. So we also answer it's C. Ketika semua bilang C, 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 maka kita juga akhirnya jawab C. Even though in our heart, in our mind, we know the answer is B. Walaupun kita tahu nih dalam hati dan pikiran kita bahwa sebenarnya jawabannya B. Because we are influenced by people around us. Hal ini terjadi karena kita dipengaruhi orang-orang di sekitar kita. But we like to believe that no one's going to influence us. We are independent. Tapi kita suka mikir bahwa tidak ada orang yang bisa memengaruhi kita. But actually, all humans are influenced by each other. And even insects, even animals are influenced by each other. Tapi semua manusia dipengaruhi oleh manusia lainnya. Bahkan serangga juga dipengaruhi oleh serangga lain. They did an experiment with cockroach. They made the cockroach run by itself. Ada sebuah penelitian tentang kecoa. Ada satu kecoa yang dibiarkan berlari sendiri. And the cockroach that ran by itself with no one to cheer, no one to support, it ran slow in the experiment. Dan si kecoa yang lari sendirian ini tanpa ada teman di kanan kirinya, dia jalan pelan-pelan saja. But the cockroach, when the scientists put more cockroaches on the side to watch, the cockroach ran faster. Tapi ketika si peneliti menaruh kecoa-kecoa lainnya di kanan dan kirinya untuk melihat, kecoa ini berlari dengan cepat. So even cockroach can be influenced by other cockroach.
Jadi bahkan kecoa bisa dipengaruhi sama kecoa lainnya. It's the same when you study for school. If you study by yourself, how do you feel? Are you motivated? Sama juga dengan kita. Kalau kita sedang belajar di sekolah sendirian, apakah kita merasa semangat? If all your friends decide to go play a game, are you going to go play with them? Kalau semua teman-teman kita pergi main game, apakah kita mau main game juga sama mereka? Or are you going to study? Atau kalian tetap mau belajar? I think we know the answer. Sepertinya kita semua tahu ya jawabannya. It's because as humans and animals, it's our nature to be influenced by the people and situations around us. Karena sebagai manusia, sangat normal untuk kita dipengaruhi oleh orang-orang dan situasi di sekitar kita. But we are lucky that the Lord Buddha taught us that the first wisdom is to avoid bad people or bad influence. Tapi kita sangat beruntung bahwa Sang Buddha memberitahu kita di pelajaran pertama ini untuk menghindari orang-orang jahat atau yang tidak bijaksana. We can't change the people, but we can change the people we decide to associate with. Kita mungkin tidak bisa mengubah karakter orang, tapi kita bisa mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa yang ingin kita dekati? So, people influence people. Jadi ingat bahwa orang-orang itu dipengaruhi oleh orang lain. We see it every day in life. If there's a big famous person, it affects everyone. Everyone wants to follow that person. Kita melihatnya setiap hari. Kalau ada orang yang terkenal, kemudian dia melakukan sesuatu, kita ingin mengikutinya. So for example, even though you don't smoke, Contohnya, walaupun kita tidak merokok, but you go near someone who is smoking, what happens? tapi kita berdiri di dekat orang yang merokok, apa yang terjadi? Even though they are smoking, we also inhale that smoke. Walaupun mereka yang merokok, tapi kita juga menghirup asapnya. And that smell gets stuck on our clothes and on our skin, in our hair. Dan bau rokok ini juga menempel di tubuh kita, di rambut dan baju kita. So this is the same thing. When we associate with someone, a fool or a bad person, their influence is going to rub off on you automatically, even though you are a good person. Sama juga kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak bijaksana, pengaruh mereka juga akan menempel pada kita walaupun kita tidak menyadarinya. So we have to be very careful and try to avoid them the best we can. Jadi kita harus sangat hati-hati dan sebisa mungkin menghindari mereka. I remember when Bante go to university, I didn't smoke, but I hang out with people who smoke. So when I went up to my house, went back home, my mom always yelled at me and blamed me for smoking. Waktu Bante kuliah dulu, Bante tidak merokok, tapi Bante suka lewat di depan orang-orang yang merokok. Dan setiap Bante pulang ke rumah, Bante selalu diomelin sama mamanya karena dikira Bante merokok. And my mom would tell me, "Let me smell your hand. Let me smell your hand." Dan mamanya Bante selalu bilang, coba sini mama cium tangannya. So when you hang out with bad people or bad influence, your reputation gets ruined as well. Kalau kita suka bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka reputasi kita juga akan terpengaruh. People aren't going to trust you, even your mom, your parents. Bahkan sama orang tua kita. Because like I said earlier, people like to stay in groups. It's natural. So people with the same ideas, same view, same personality, they like to be together. So bad people like to stay with bad people. Good people like to stay with good people. It's natural.
Karena pada dasarnya manusia itu senang berada di dalam kelompok. Dan kita suka berkelompok dengan orang-orang yang punya kesamaan dengan kita. Jadi orang-orang yang buruk itu biasa berkelompok juga dengan orang-orang yang buruk. Orang-orang baik sukanya berkelompok dengan orang-orang baik. And ask yourself, your friends like the same thing as you most of the time, right? We like to hang out with people who have the same interest. The soccer player or the football player play with each other. The gamer with each other. The people who like art with each other. Kita bisa lihat teman-teman kita. Biasanya kita berteman dengan orang-orang yang punya kesamaan dengan kita. Yang suka main bola, suka berteman sama yang main bola juga. Yang suka main game bersama yang main game. Atau yang suka dengan kesenian bersama teman-teman yang suka kesenian juga. Why do you think? And Bante, stay with Bante. Bante don't stay with people, other people. Sama juga seperti Bante. Ya Bante tinggal dengan Bante-Bante lainnya, tidak dengan orang lain. Right. Like for example, soldier, they stay together. They're in the same group. They have the same discipline, same values, same idea. Seperti misalnya para tentara ini, mereka tinggal di tempat yang sama, punya aturan-aturan yang sama, dan juga punya pola pikir yang sama. But people who are mean, people who are fools, they also hang out together in a team. Tapi orang-orang yang bandel, yang jahat, juga mereka suka berkelompok menjadi satu. Like in this case, when you get bullied, you normally don't get bullied by one person. The bully has a team to cheer him on to bully someone. So this is a group of fools, a group of bad people. Seperti di gambar ini, kalau misalnya kita diganggu oleh anak lain, biasanya yang ganggu kita ini tidak sendirian, tapi ada teman-temannya yang suka menyemangati dia. Ini adalah kelompok orang-orang yang tidak bijaksana. Or even not just humans, animals, right? Lions hang out with lions. You don't see lion with a cat or a lion with a dog, right? Bukan hanya manusia, tapi binatang juga. Seperti kita lihat bahwa misalnya singa juga berteman dengan singa lainnya. Kita tidak lihat singa berteman dengan kucing atau anjing. Or penguins and lions don't get along, right? They have their own group. Atau misalnya para penguin ini tidak akan berteman dengan para singa. Mereka punya kelompoknya sendiri-sendiri. So, it's very important for us to avoid a fool, because if we go and be with a fool, it's going to influence us to become one as well, slowly over time. Jadi dalam hidup kita harus menghindari orang yang tidak bijaksana ini, karena perlahan-lahan mereka akan memengaruhi hidup kita. So like this quote says, negativity doesn't just walk into your life. You either create it, invite it, or you associate with it. Seperti di ungkapan ini, bahwa hal-hal negatif itu tidak hanya datang begitu saja dalam hidup kita. Entah kita yang menciptakannya, kita yang mengundangnya, atau kita yang menjalin hubungan dengan hal negatif ini. And in this wisdom, it's about associating with it. We invite the negativity in because we go and we hang out with people who are fools. Dan dalam berkah yang pertama ini, kita diminta untuk tidak mengundang orang-orang yang tidak bijaksana, karena dengan kita mengundangnya, kita kemudian menjalin hubungan dengan yang tidak bijaksana dan akan membuat mereka memengaruhi kita. So the question is, how should we stop ourselves from becoming a fool ourselves, or how do we guide ourselves from being a fool? Kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya kita melindungi diri kita untuk tidak menjadi orang yang tidak bijaksana dan juga menghindari orang-orang yang tidak bijaksana? The first way is we need to practice the precepts.
Cara yang pertama adalah kita perlu untuk melatih sila. We have to make sure that we... One second. So the first thing we should do to vaccinate ourselves, like right now we need vaccine from COVID, right? We also need vaccine from flu. Jadi langkah pertama adalah kita harus memvaksin diri kita sendiri. Seperti yang sekarang kita sedang lakukan, kita perlu vaksin dari COVID, kita juga perlu vaksin dari orang-orang yang tidak bijaksana. A flu can be more dangerous than COVID-19. Karena orang yang tidak bijaksana ini bisa lebih berbahaya daripada virus corona. So the first step is to avoid any activity that will make you become a fool, meaning don't break the 5 precepts. Jadi cara yang pertama adalah kita harus menghindari apapun perbuatan yang salah. Artinya jangan melanggar sila. So we remember those, right? No killing, stealing, sexual misconduct, intoxicant, or lying, or bad speech. Jadi ingat ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, dan juga tidak mabuk-mabukan. The next one is to practice giving, practice to get rid of our selfishness and our greed. Because again, a fool is very selfish. A fool is very greedy. So we need to be the opposite. Yang kedua adalah berlatih untuk berdana. Hal ini dapat mengatasi rasa egois dan juga keserakahan kita. Karena orang-orang yang tidak bijaksana itu sangat egois dan serakah. Kita harus jadi orang yang sebaliknya. But the most important one on here, other than the precepts, is you need to meditate. Tapi yang paling penting, lebih penting daripada kita menjaga sila adalah kita harus meditasi. Because in America, we have this saying that, I'm not sure if in Indonesia have the same saying, but before you go to sleep, your mom or your dad may say like, look under the bed for the monster, or check under the bed for the monster, or check in the closet for the monster. Kalau di Amerika itu sebelum tidur anak-anak suka dibilangin sama orang tuanya, cek di bawah ranjang ada monster nggak, di dalam lemari ada monster nggak. But actually the real monster, when we grow up, we understand that the monster isn't under the bed. The monster is not in the closet. The monster is in your mind. Tapi ketika kita tumbuh dewasa, kita tahu bahwa monster yang sebenarnya itu nggak ada di bawah ranjang kita atau ada di lemari kita, tapi ada di dalam pikiran kita. We have 3 monsters in our mind. Dan kita punya 3 monster dalam pikiran kita. Anger, greed, and delusion. Kemarahan, keserakahan, dan kebodohan. But meditation is our weapon to fight the monster, or our shield to protect us from those monsters. Meditasi adalah senjata kita untuk melawan para monster ini. Dia akan menjadi perisai kita melawan monster ini. And it's the only way we can get rid of and control greed, anger, and delusion to get less and less and less. Dan meditasi adalah cara kita juga untuk mengendalikan dan mengurangi ketiga hal ini supaya menjadi lebih sedikit. And it's going to make we have the right view, right thinking, right action, right speech. It's all going to come from our mind. Sehingga kita akan memiliki pandangan yang benar, pikiran yang benar, ucapan yang benar, juga tindakan yang benar. So it's very important for us to practice meditation, and it's going to help us to avoid fools. It's going to help us to not only avoid fools, but we're going to be a wise person. Jadi hal ini akan sangat membantu kita untuk menghindari orang-orang yang tidak bijaksana. Bukan hanya menghindarinya saja, tapi pada akhirnya kita akan menjadi orang yang bijaksana. And we will be able to see clearly who is a fool and how to avoid them. Dan kita akan dapat melihat dengan jelas siapa yang tidak bijaksana dan kita bisa menghindari mereka. So the only exception to this rule is you can associate with a fool only when you know that
you are influencing them, and they're not influencing us. Satu-satunya pengecualian kalau kita mau bergaul dengan orang yang tidak bijaksana adalah kalau kita tahu kita yang mempengaruhi mereka untuk menjadi orang baik dan bukan mereka yang mempengaruhi kita. So today's summary and my tip to you, not only my tip, but also the Lord Buddha's advice, is we should avoid fools at all costs. Unless, like I said, we have the power to influence them, which is very rare, very rare. You have to be very careful. Jadi tips dari Bante hari ini bukan hanya dari Bante saja, tapi juga dari Sang Buddha adalah kita harus menghindari orang yang tidak bijaksana sebisa mungkin. Karena nanti mereka bisa mempengaruhi kita. Kalaupun kita mau mempengaruhi mereka, ini sangat jarang bisa terjadi. Jadi kita harus menghindari mereka. So be very careful if you see someone with the wrong view that I mentioned earlier and has those characteristics, you need to avoid them and try to change the people you associate with. Jadi kalau kita melihat di sekitar kita ada orang-orang yang memiliki karakteristik orang yang tidak bijaksana, kita harus menghindari mereka supaya tidak mempengaruhi kita. So that pretty much sums up today's lesson. I know it's a little bit short, but it's the easiest blessing to follow, and it's the most important. It's the most important. Ya, pelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini mungkin sebentar sekali, tapi pelajaran kali ini sebetulnya cukup mudah untuk diikuti, tapi juga sangat penting untuk kita ikuti. So just to summarize or to review, anyone remember how to avoid a fool? What is a characteristic of a fool? Nah, untuk kita bisa ingat lagi, Bante tanya, ada yang bisa ingat karakteristik dari orang yang tidak bijaksana? Does it matter how good they look or how handsome or beautiful they look? Apakah kita bisa lihat dari penampilan, dari cantik dan gantengnya mereka? Nah, someone said selfish and greedy. Of course, yes. We need to look at their character. We need to look at how they act. Ya betul ya, tadi ada yang jawab mereka itu egois dan juga serakah. Kita harus melihat dari cara mereka bertindak. Yeah, exactly. Very good. Everyone's answering correct. It doesn't Semua matter. Jawabannya benar ya. Right. It doesn't matter if they're handsome or beautiful. It matters how they act. Ya tidak peduli mereka cantik atau ganteng, tapi lebih penting perbuatannya. And it matters about their view. Remember, what is right view? Right view is we believe in consequences of our action. That's one of the most important one. Dan juga kita harus ingat bahwa kita harus memiliki pandangan yang benar. Pandangan yang benar ini adalah kita tahu ada sebab, ada akibat, ada selalu konsekuensi dari perbuatan kita. So there's an old saying, right? Don't judge a book by its cover. Ada pepatah lama yang bilang bahwa kita tidak boleh menilai menilai buku dari covernya. Because a fool comes in many different disguise. Karena orang-orang yang tidak bijaksana ini punya banyak penampilan. I don't know if you ever watched Scooby-Doo, a cartoon, right? Ya, kalau ada yang pernah tonton film Scooby-Doo zaman dulu, usually the monster or the villain has a mask and you have to take it off. Biasanya penjahat-penjahat ini punya masker, jadi harus punya topeng, jadi harus dibuka dulu topengnya. It's the same. The way we take off the mask or the disguise of a fool is we look at their action, we look at how they speak and how they act. Sama juga seperti kalau kita mau mengenali orang yang tidak bijaksana, kita harus buka dulu topengnya, kita kenali bagaimana cara mereka berpikir dari perbuatan dan ucapannya. So I hope everyone have a clear idea of what is a fool and how to avoid them.
But most importantly, it's actually very hard to, like I said earlier, to change someone who is a fool. So in that, the best situation for us is we change who we associate with. Jadi semoga semuanya lebih paham tentang topik hari ini dan juga memang sangat sulit untuk mengubah karakteristik seseorang. Lebih mudah untuk kita mengganti orang-orang atau teman-teman kita. And if we can't change someone, we should change ourselves first we should practice the precepts, we should meditate, and our positivity will impact them in the end. Kalau kita tidak bisa mengubah orang lain, kita bisa mengubah diri kita sendiri. Kita perlu untuk melatih sila dan meditasi sehingga hal positif dari diri kita bisa memengaruhi orang-orang di sekitar kita. So there's some questions. Are there any other ways to avoid fool other than meditation? Nah, ini ada pertanyaan, ada nggak sih cara lain menghindari orang yang tidak bijaksana selain meditasi? So like I said, we need to be observant. If we don't, we need to use our eyes and our judgment and our discretion. Jadi caranya adalah kita harus sangat waspada, kita harus punya pertimbangan dan cara pandang yang baik. We need to pay attention to how people act and how they show themselves. And that's the only way we can avoid it. So the best way, the easiest way is to observe if they practice the precepts or not. Kita perlu memperhatikan perilaku orang lain. Kita perlu melihat dengan jeli apa yang mereka lakukan. Jadi cara terbaik untuk menghindari orang yang tidak bijaksana adalah melihat apakah mereka menjalankan sila dengan baik atau tidak. Oh, we have a question from a teacher. I want to ask about not associate with fools. How about if I work as a teacher and I teach all my students, despite they are fool people or wise people, even we avoid to associate with fools. As a human, we have some contact with them as social creature. So what must we do? Are we must being anti-social person with fools to avoid we get influenced? Thank you. Oke, ini ada pertanyaan juga. Bagaimana kalau saya bekerja sebagai guru dan saya mengajarkan murid-murid saya? Ada yang bijaksana dan juga ada yang tidak bijaksana. Dan sebagai manusia, kita harus berhubungan dengan mereka. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menghindari mereka semua, jadi orang yang antisosial supaya saya tidak terpengaruh? Okay. Very good question. When I say avoid fool, it doesn't mean we have to be antisocial. It just means that in the instance we know we're teaching a fool or we are with a fool, like I said earlier, we have to vaccinate ourselves. We have to make sure that our moral character is very strong foundation. Pertanyaannya bagus sekali ya. Dan Bante ingin menekankan bahwa ketika Bante bilang bahwa kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, ini bukan artinya kita tidak boleh berteman dengan siapapun atau menjadi orang yang antisosial, tapi kita harus memperkuat diri kita sendiri, memperkuat moral kita sendiri, seperti kita memvaksin diri kita sendiri. So we need to make sure that we practice the precepts profoundly and deeply. And then we also need to make sure that we have a positive influence of ourselves. So if we have a positive influence, we train ourselves well, it's easier to deal with fool and be with fool and not get influenced by them. Jadi kita perlu untuk menjalankan sila dengan baik, melatihnya dengan sangat baik. Juga kita perlu melindungi diri kita. Kalau kita bisa melindungi diri kita sendiri, akan lebih mudah untuk kita bisa mengenali dan juga menghindari orang-orang yang tidak bijaksana. And I will explain it in more detail in the next blessing when we talk about how to associate with the wise. Dan nanti akan menjelaskan lebih detail tentang ini di pelajaran minggu depan tentang bagaimana caranya kita bisa bergaul dengan orang yang bijaksana. And actually we'll learn more and more wisdoms that will help us to not only not be a fool, but to deal with fool.
Dan di berkah-berkah utama berikutnya, kita akan juga mempelajari lebih dalam lagi tentang bagaimana membedakan orang yang bijaksana dan tidak. But the first two easiest ones is we need to practice precept and we need to meditate. Tapi dua hal yang paling mudah untuk kita bisa lakukan adalah menjaga sila dan bermeditasi. And the Buddha also gave the Eightfold Path, which we'll go into detail later. Dan juga Buddha sudah mengajarkan ada 8 jalan utama yang akan kita bahas berikutnya. Okay. I think that, is there any more questions? Actually, we have a lot of questions. How to influence fool to help them, because fool can be anyone, including our parents. Sorry, one more time. How can we influence, how can we help fools? Because fools can be anyone, including our parents. The first step is we help them to understand the right view. Nah, jadi pertanyaannya kan gimana caranya kita kalau mau bantu orang yang tidak bijaksana? Nah, cara pertamanya adalah kita bantu mereka mengenali pandangan yang benar. We need to slowly explain to them what is right view. Kita perlu pelan-pelan menjelaskan kepada mereka apa itu pandangan yang benar. And also, we have to be example for them. Dan juga kita perlu menjadi contoh untuk mereka. If you tell someone, hey, stop being a fool, but you act like a fool yourself. Kalau kita bilang, jangan kayak gitu, tapi kita melakukan perbuatan yang salah juga. So first, you need to train yourself and be a good example. And as you are a good example too, you need to slowly explain to them what is the right view, and then it's gonna get better. Jadi kita perlu untuk melatih diri kita sendiri dulu, menjadi contoh yang baik dulu, kemudian kita bisa menjelaskan kepada mereka, dan mereka akan menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. But if you don't practice yourself, you're not a good example, you also act like a fool, your words will have no value. Your words will have no strength or power. Tapi kalau kita tidak pernah latihan, maka ucapan kita tidak akan punya kekuatan untuk mempengaruhi mereka. So there's be the change you want to see in the world. Before the world can change, you have to be that change first. Jadilah perubahan yang ingin kita lihat di dunia. Sebelum kita mengubah orang lain, kita harus dapat mengubah diri kita sendiri seperti apa yang kita inginkan. It's like, imagine you're a glass, you're empty, you have no water, but you want to pour to someone else. Seperti misalnya kita adalah sebuah gelas. Kalau gelas kita kosong, kita tidak bisa menyiram air ke orang lain. You need to make sure your glass is full with moral character and practice, and then you can share it to them. Kita perlu memastikan dulu bahwa gelas kita penuh dengan moralitas yang baik dan karakter yang baik, baru kita bisa memberikannya kepada orang lain. And again, explain to them the right view. What is right view? You believe in law of karma. Your actions have consequences. Generosity has benefit. Gratitude has benefit. Paying respect to your parents or people who help you is important, and so on. Kita perlu juga mengingatkan mereka tentang pandangan yang benar, bahwa ada sebab dan ada akibat. Kita perlu untuk memiliki rasa syukur pada orang-orang yang membantu kita, memiliki rasa hormat, dan juga kita perlu dermawan dan hal-hal baik lainnya. And just to go on to the next question, there's a lot of questions about meditation and what are some tips to meditate correctly. Ada banyak pertanyaan tentang meditasi. The easiest way to meditate correctly is simple formula. Make sure your body is relaxed first. This is the foundation. So you can sit in any position you like as long as you feel comfortable.
Cara paling mudah untuk kita bermeditasi dengan benar adalah memastikan bahwa pertama tubuh kita nyaman. Kita bisa duduk dalam posisi apapun yang pasti kita merasa nyaman dulu. And we can use any method we like, whether it's visualization, mantra, or just focusing on your breathing, whatever it is that helps you to stay mindful or conscious and calm. Kita bisa menggunakan teknik apapun, mau menggunakan visualisasi, menggunakan mantra, atau hanya fokus pada nafas kita. Yang penting pakai cara yang membantu pikiran kita menjadi tenang. As we come and learn about the wisdoms every day, we'll explain more and more about meditation as well. Sembari kita nanti belajar satu demi satu, kita akan juga belajar lebih banyak lagi tentang meditasi. Someone shared a good quote about meditation, which is very true. A good quote, one day the Buddha was asked, "What did you get from meditation?" The Buddha replied, "I got nothing, but let me tell you that what I lost, which is anger, fear of old age, death, and anxiety." Ini ada yang berbagi ungkapan menarik dari Sang Buddha. Suatu hari ada yang bertanya kepada Sang Buddha, "Buddha, apa yang Anda dapatkan dari meditasi?" Buddha menjawab, saya tidak mendapat apa-apa, tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya juga kehilangan rasa marah, takut akan usia tua, kematian, dan kecemasan. If we think that we could conduct the 5 precepts and meditate daily basis, is it better to avoid the fools at all costs or try to help them by spreading love and kindness? Which is wiser to act nowadays in society? I'm sorry, can you translate first? Ya, pertanyaan berikutnya adalah, Bante, kalau kita pikir kita sudah bisa menjalankan 5 sila dengan baik dan juga bermeditasi setiap hari, apakah lebih baik untuk menghindari orang yang tidak bijaksana atau mencoba untuk membantu mereka dengan mengembangkan cinta kasih? Mana yang lebih bijaksana? Again, the first step is we should avoid them. The second step is if we practice ourselves, like you said, daily, we maintain our precepts very well, and we feel like we have to check one thing is, are we influencing them or are they starting to influence us? So yes, we can help them as much as you can, but once you start feeling that they are influencing us and making us think negatively, making us start to do or break the precepts, or making us go into situations that are negative to us, then we should know that we need to take a step back and recharge ourselves before going to help them again. Jadi pertama, tentu kita sebisa mungkin menghindari mereka dulu. Tapi kalau yang kita yakin bahwa kita sudah menjalankan sila dengan baik, kita sudah bermeditasi dengan baik, dan kita mau membantu mereka, kita perlu cek juga apakah kita yang mempengaruhi mereka atau mereka yang mempengaruhi kita. Kalau dalam perjalanan hubungan kita dengan mereka, ternyata mereka yang mempengaruhi kita dan juga mereka menarik kita untuk masuk ke jalan yang salah, kita harus dapat menyadarinya dan menghindari mereka. I think we have to take the quiz now, right? Before we need to take a picture first. Okay. Take a group photo. So okay. I hope everyone a general idea, and I hope that I answered most of your questions. But if you have any more, then let's see each other next time in the second wisdom about associating with the wise. Okay. Jadi pelajaran hari ini sekian dulu. Masih banyak pertanyaan yang mungkin belum terjawab, tapi disimpan dulu. Di minggu depan, ketika kita membahas tentang orang yang bijaksana, juga bisa ditanyakan lagi. Okay. Kita akan foto bersama dulu sebelum teman-teman mengambil kuisnya ya. Jadi boleh dinyalain kameranya, kasih lihat wajahnya. Kita mau foto bersama dulu ya. Mari kita merangkapkan kedua tangan. Yang Mulia Bante akan memberikan kita berkah. Before you take the quiz, I would like to bless everyone here to be healthy and safe from COVID-19 and all disease, all dangers. May you be able to
follow the teachings of the Lord Buddha, avoid all fools. Semoga kita semua dapat diberkahi dengan kesehatan, keselamatan, terutama dari pandemi COVID-19 ini. Semoga kita juga dapat mengikuti ajaran Sang Buddha untuk menghindari orang yang tidak bijaksana. May you be able to train yourself to be a virtuous person that can help to change the world, help to change fools. Semoga kita selalu dipenuhi dengan nilai-nilai kebajikan yang dapat membantu terciptanya kedamaian di dunia dan membantu orang-orang yang tidak bijaksana. As we can help to make this world a brighter place, one person, one family at a time. Semoga kita dapat membantu terciptanya dunia yang lebih baik, mulai dari satu orang, satu keluarga, satu persatu. May everyone have happiness and success in everything you do. Semoga kita semua selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan selalu. Satu. Baik, mari kita melangkapkan kedua tangan dan juga kita bernamaskara sebanyak 3 kali kepada Yang Mulia Bante. Namaskara, namaskara, namaskara.